Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afdal Wahid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Cloud Robotic. Cloud Robotic Architecture Challenge and Application. Ini merupakan sebuah mata kuliah saya. Nama mata kuliahnya Cloud Robotic. Jadi sekarang saya sudah berada di semester 4 ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu karena kita udah lama nggak ketemu. Saya udah lama juga nggak upload video di YouTube saya. Nah, ini mata kuliah saya, jadi saya ada tugas memilih salah satu artikel ini, kemudian dipresentasikan, setelah itu baru diupload di YouTube ya teman-teman. Jadi saya pilih yang Cloud Robotic Architecture Challenge and Application, seperti ini. Ini merupakan artikel dari Cloud Robotic yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu introduction-nya apa itu Cloud Robotic, kemudian benefits-nya, manfaat dari Cloud Robotic, kemudian arsitektur, tantangan dari Cloud Robotic nanti ke depan, bagaimana contoh pengaplikasiannya. Oke, sedikit introduction mengenai Cloud Robotic. Cloud Robotic berasal dari kata cloud dan robotic. Cloud ini merupakan awan, berarti robotika awan gitu ya teman-teman. Itu kalau secara ilmu bahasanya, tapi kalau dari segi teknologinya cloud ini sebenarnya bisa juga diartikan internet. Oke, Cloud Robotic adalah bidang robotika yang mencoba untuk memanggil teknologi cloud seperti komputasi awan. Nah, komputasi awan ini juga ada namanya cloud computing. Penyimpanan cloud dan teknologi internet lainnya yang berpusat pada manfaat infrastruktur konvergen dan layanan bersama untuk robotika. Oke, itu sedikit introduction-nya. Kemudian bagaimana manfaat untuk dari Cloud Robotic? Jadi saya lebih kurang ambil dua manfaat sini, yaitu menyediakan database pengetahuan bersama. Maksudnya itu mengatur dan menyatukan informasi tentang dunia dalam format yang dapat digunakan oleh robot. Kemudian basis data keterampilan atau perilaku. Perpustakaan keterampilan atau perilaku yang dapat digunakan kembali yang memetakan persyaratan tugas yang dirasakan atau situasi kompleks atau dalam situasi kompleks. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari Cloud Robotic, tapi saya mengambil yang dua ini karena ini merupakan manfaat atau benefit yang utama di dalam Cloud Robotic. Kemudian kita lihat arsitekturnya. Pengguna akhir mengakses sistem dengan panel Cloud Robot. Mereka meminta dan mendapatkan layanan dari robot. Broker layanan yang menyediakan antarmuka pengguna web dan interface. Lapisan pemetaan dan unit Cloud Robot dirancang sebagai sistem backend. Kita lihat di sini ada arsitekturnya. Ini ya teman-teman, ada arsitektur dari Cloud Robotic. Ada Elastic Cloud Computing Architecture. Oke, yang kita lanjutkan yaitu challenge-nya atau tantangan. Yang namanya kehidupan ini pasti ada tantangan setiap kita menjalani ya teman-teman, nggak akan terlepas dari yang namanya challenge dari kehidupan. Tapi dengan adanya tantangan kita akan semakin baik ke depannya gitu. Dan tantangan kita lihat di sini ada sumber daya yang terbatas, mobilitas. Sebenarnya nggak masuk. Iya, sabar. Mobilitas, kemudian lingkungan jaringan yang dinamis, computation challenge-nya yaitu keputusan offload, strategi offload. Keenamnya adalah communication challenge, yaitu waktu transfer datanya itu terkadang lama, terkadang bisa cepat. Jadi ini merupakan tantangan-tantangan ke depan yang akan dialami di Cloud Robotic ini. Kemudian kita, sebentar dulu, kita lihat dulu challenge-nya di sini, nanti teman-teman nggak percaya kan. Ada teman-teman. Sistem arsitektur. Oh, ini tadi sistem arsitektur ya teman di sini. Oh ya, arsitekturnya yang ini teman-teman. Dari sini ya sebenarnya. Mr.
constraints ini ya. Ini challenge. Oh ya, challenge. Kemudian di sini, oh nggak ada yang salah. Oke. Ini arsitektur tadi, arsitektur yang tadi. Kemudian di sini ada challenge-nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oh, bagaimana ini pengaplikasiannya gitu kan? Nah, di sini ada sedikit contoh pengaplikasian. Oh, jadi saya agak grogi dikit ya teman-teman. Oke, ini aplikasi robot masa depan yang akan dapat manfaat dari cloud robotik, memberikan keuntungan sebagai berikut. Ini dibandingkan lagi dengan robot-robot tradisional. Berarti ini bisa dikatakan sudah robot profesional lagi. Itu kemampuan untuk memindahkan tugas komputasi intensif, berarti lebih intensif gitu dia untuk memindahkannya ke cloud. Kemudian akses ke sejumlah besar data, akses ke pengetahuan bersama dan keterampilan baru. Di sini juga ada aplikasiannya. Nah, di sini ada aplikasian juga ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian ada conclusion-nya atau bisa disebut dengan kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu arsitektur cloud robotik bisa mengatasi kendala yang dihadapi oleh robot jaringan saat ini. Jadi saat kita membuat robot, kemudian ada cloud robotik, setelah itu ada kita ada masalah-masasalah gitu, jadi bisa digunakan cloud robotik untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi di dalam proses pembuatan robot. Kemudian cloud robotics memungkinkan robot untuk berbagi sumber daya komputasi, informasi dan data satu sama lain, dan untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan baru yang tidak dipelajari sendiri. Jadi dia bisa memberikan sumber daya komputasi satu sama lain yang bisa juga dia transfer data gitu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan penyebaran robot murah dengan daya komputasi dan kebutuhan memori yang rendah dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan elastis sumber daya komputasi yang ditawarkan oleh infrastruktur cloud. Kemudian keempat, aplikasi yang dapat memanfaatkan pendekatan cloud robotik banyak sekali dan termasuk SLAM ya. Genggam dan navigasinya. Jadi masih banyak lagi teman-teman yang sini masih banyak lagi yang belum dibahas karena ini saya ambil sumbernya dari sini ya, karena di mana ya dia katakan masih banyak lagi katanya ini. Ini teman-teman, application that can benefit from the cloud robotic approach or MIRAD and include SLAM, the Spring navigation. Nah, di sini dia katakan and many other that we have not discussed. Nah, jadi di sini maksudnya masih banyak yang belum kita bahas dari artikel ini katanya. Jadi artinya apa? Artinya ilmu tentang cloud robotik ini yang di dalam artikel ini lebih banyak lagi arsitekturnya, challenge-nya dan application-nya. Jadi masih banyak lagi. Oke, bisa kita lihat lagi teman-teman. Nah, di sini banyak juga referensi yang bisa kita baca ya teman-teman. Silakan dibaca saja, ini banyak ya teman-teman referensinya. Kemudian di sini ada biografi penulisnya. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian atau hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan kekurangan kesalahan dan kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.